Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sudah ada di hari ke-20 Syawal. Nah, yang paling sulit bagaimana Ramadan yang agung, yang indah, yang hebat tetap bersemi dalam diri kita, tetap bertumbuh dalam diri kita, tetap abadi dalam diri kita. Itu kan yang susah. Mirip haji. Bapak Ibu yang sudah haji, hati-hati. Haji itu susah. Haji itu penuh perjuangan. Jangan lupa jaga kemabruran haji. Hajinya kan cuma sekali. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berhaji, haji itu susah. Apalagi sekarang antrinya di Bandung itu 23 tahun. Iya, haji khusus, haji reguler. Haji khusus itu 5-8 tahun. Haji khusus. Kebayang nggak Ibu nunggu haji sekian lama, ibadah haji? Yang susah itu udah mah haji teh susah, menjaga kemabrurannya kan kudu sampai mati. Makanya Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga, yaitu haji kemabruran yang dijaga sampai mati. Hampir seluruh ibadah begitu. Kita baru saja 20 hari lalu menyelesaikan ibadah Ramadan. Nah, yang berat bagi kita adalah bagaimana ruh, energi, semangat dari Ramadan itu abadi sampai Ramadan yang akan datang. Itu pun kalau Allah menakdirkan kita semua masih sampai di Ramadan yang akan datang. Dan saya pernah sampaikan pada ibu bapak, Ramadan itu pasti tiba tiap tahun, pasti hadir tiap tahun, tapi kita belum tentu hadir di sana. Maka pekerjaan kita sekarang, kita akan membahas bagaimana caranya Ramadan itu abadi sepanjang hayat, ruh dan semangatnya itu. Sementara karakter nih, karakter amal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli amalin syirroh. Setiap kamu beramal pasti ada masa semangat. Ngerasa kan? Ramadan mah semangat pisan. Ya. Wa kullu syirratin fatroh. Tapi ketika kamu semangat, hati-hati kata Nabi. Ada masa di mana semangatmu menurun. Waktu Ramadan, sholat malam nggak ketinggalan. Tarawih. Sekarang masih. Insya Allah. Saya nanya, sekarang masih. Jawab kalau itu masih atau tidak ya mah. Insya Allah. Yang paling parah masih taraweh. Wallahu a'lam. Saya lagi nanya, kalau masih ya, kalau tidak ya tidak. Masih suka tarawih? Tidak. Diganti dengan tahajud. Masih sok tahajud? Insya Allah deh. Nah, berarti likulli amalin syirroh. Setiap kamu beramal pasti ada masa di mana kamu ini semangat. Tapi kata Nabi ingat, wa kullu syirratin fatroh. Ada saat kamu semangat, ada saat menurun semangatmu. Ada saat futur itu maksudnya turun semangat kita. Faman kanat fatrotuhu. Nah, siapa yang saat turun itu ila sunnati, dia berjuang melawannya, faqad aflaha, dia beruntung. Jadi kalau kita mau sholat tahajud asa malas, lawan. Ya. Aduh, asa males, alarm sudah nyala. Udah gitu aya ide entah dari mana, 5 menit deui ame seger. Lawan. Katanya semalaman
setan itu membuat ikatan. Mata kita diikat, telinga kita diikat, tangan kita diikat. Makanya ketika bangun, ya, ada perasaan malas. Kalau kita lawan, maka lepaslah ikatan yang dibuat oleh setan semalaman. Lalu kita wudhu, lepas lagi ikatan itu. Lalu kita sholat, khonasya syaiton, setan nangis dan putus asa. Ibu, biar tiap malam kecewakan itu setan. Biar tiap malam bikin setan itu menangis, putus asa. Kenapa? Setan semalaman udah bikin ikan, mata kita diikat, telinga kita diikat, tangan kita diikat, kaki kita diikat. Akhirnya dia menangis karena ternyata si hamba itu dia lawan rasa malasnya. Dia bangun, dia wudhu, dia sholat. Sampai pada titik sholat, khonasa, dia putus asa. Tapi kalau baru bangun, setan masih kia, tenang. Oke, pas makan mukena nggak goler deh itu. Ada nggak yang setelah pakai mukena, iya pakai mukena, gek dina kursi, dina iya dina apa di sofa. Mata kalau Anda berwudu pakai mukena, setan masih kia, tungguan. Nah, karena ternyata ada yang sudah wudu, sudah pakai mukena, gini, ameh segar, duduk dah di sofa. Cek setan teh, bener kan? Tong putus asa, kababaturan teh. Tapi begitu Anda wudu, Anda pakai mukena, Anda sholat, nah baru kata setan, khonasa, putus asa saya, semalaman saya bikin manusia itu malas, semalaman aku bikin ikatan-ikatan, ternyata dia bisa melawanku. Nah bapak-bapak, jadi mun aya malas-malas lawan. Itu teh contohnya tahajud. Pengajian juga begitu. Ya. Ya Pak? Oh ibu-ibu mah nggak gitu. Nah, pengajian juga begitu. Teteh ngaos yuk, insya Allah. Ayat tuh gitu, insya Allah tipayun. Itu kan pengawasan rutin. Nanti bulan depan aja. Bulan depannya, teteh pengawasan tipayun. Maksud tipayun tuh duluan. Nah, itu artinya faman kanat patrotuhu ila ghairi dzalik, siapa yang saat menurun itu bukannya dilawan malah diikuti, faqad halaka, sungguh dia binasa. Jadi Nabi sudah mengantisipasi, menyampaikan saat kamu semangat, siap-siap mental, ada saat kamu menurun. Nah ketika kamu menurun, satu, lawan rasa malas kamu, lawan bisikan malas itu, maka nanti setan akan putus asa dan kamu semangat lagi. Tapi begitu ada rasa malas, kamu ikuti, setan bahagia, sungguh kamu menjadi celaka. Nah ini isyarat betapa pentingnya kita menjaga keberlangsungan ruh semangat dari Ramadan yang sudah kita lewat. Kita tahulah Ramadan itu membersihkan fisik, membersihkan fikir, membersihkan hati. Ramadan membersihkan fisik. Makanya ibu saat Ramadan bapak berat badan turun kan 2 kilo mah. Hah? Naik. Nah, kuduna turun ce teh kuda nama turun. Nah, naik karena badan kita dibersihkan, ya. Oh, naik lagi 2 kilo. Nah, saya mah 4 kilo teh. Aku 4 kilo. Kenapa? Jadi bisi dalam tubuh kita itu ada secuil daging, setetes darah, sehelai rambut yang tanpa sengaja terbentuk dari yang haram. Ya sayang, minta tanda tangan. Nanti boleh sayang ya. Mana isinya mana? Oh sini sayang. Aduh, minta tanda tangan. Kasih nama lengkap enggak? Kasih nama, oke ya. Nih.
Nama lengkap ya, Aam Ami Rudin. Kasih tanggal nggak? Oh boleh ya, tanggal berapa? 11 ya? 11 bulan berapa sekarang sayang? Bulan 5 2003 ya. Nanti bahas apa, catat sayangnya apa gitu kan, masih kosong ya, tentang setan ya, itu ya sayang. Pinter ya. Ya. Saum itu membersihkan fisik. Boleh jadi dalam secuil daging kita, setetes darah kita, sehelai rambut kita, tanpa kita sadar terbentuk dari yang haram, dibersihkan ku puasa. Ada defisit kalori, kita makannya dikurangi, minimal jendela makannya itu selama 14 jam ditutup, dikunci. Itu jendela makan, dikunci kan, dari subuh sampai maghrib kurang lebih, itu namanya jendela makan dikunci. Jendela makan dibuka ketika maghrib. Coba bayangkan, ditutup ya. Nah, memang ditutup, pas dibuka segala. Itu yang menyebabkan ibu 2 kilo naik. Saya mah opat turun, opat. Ya kan? Bisaan, Lin bisaan, aku disiplin. Kieu cenah bisaan. Ya. Jadi pas pintu pintu ditutup, pintu makan ya sudah. Begitu pintu makan dibuka, ya sewajarnya secukupnya, jangan balas dendam. Makanya ada satu pesan bagus dalam Ramadan itu, berikan pada jasadmu sewajarnya, secukupnya. Makanya terkenal orang Indonesia itu makannya nggak jelas jamnya. Kan kia ya, makan teh kudu jelas. Sarapan jam 6 sampai jam 8. Nah, makan siang jam 12 sampai jam 2. Makan malam jam 6, itu jadwalnya. Per satu makan ke makan berikut minimal 5 jam. Itu jadwal yang harusnya diberikan ke perut kita. Perut kita teh bingung cece. Teh jelas jadwalnya teh, ya kan? Ya. Jam genep buras. Kerja itu teh wah, kerja kan? Ya. Kakarage ngarenghap. Ya, eta teh jam genep kan? Jam 7 bubur. Kerja lagi. Ya kan? Kerja lagi. Capek itu perut teh, capek di si usus teh. Cek usus teh geus diusian deui wae. Jam 8 cek kupat tahu. Kerja deui dia teh tah. Jadi perut kita teh akhirnya tidak bisa membaca situasi. Keheul tah gawe terus. Padahal yang benar itu 5 jam masukin, dia kerja. Ya. 5 jam kemudian masuk lagi, dia kerja lagi. Nah, selama itu teh ada jendela makan yang harus ditutup. Kan bagus ya teh Bu? Bagus enggak? Jadi puasa itu mendisiplinkan kita makan, mendisiplinkan kita untuk menjaga pikiran dan lisan. Ya, mau ngomongin keur puasa, engke geus buka. Jadi harusnya jangan ngagosip, keur puasa, engke buka, sarua, cicing kamu. Engke tuh udah Idul Fitri, Idul Fitri. Nah, nggak boleh juga. Jadi kalau pidosaeun, jaga lisan, jaga pikiran. Bukankah itu hal yang mulia? Kita tidak bicara kecuali yang baik-baik, kita berpikir kecuali yang baik-baik. Kebayang nggak kalau omongan kita terjaga? Makanya kata Nabi, siapa yang saum tapi tidak menjaga lisan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh dengan dia capek-capek menahan lapar dan dahaga kalau lisannya tetap ngomong yang buruk-buruk. Artinya Ramadan itu kudu dijaga semangatnya. Apa? Perhatikan yang masuk ke tubuh kita. 2, perhatikan lisan dan pikiran kita. Ya kan Ramadan itu. Yang ketiga, berdisiplin dalam hidup. Karena
Saum itu mengajari kita buka saja disiplin. Nggak ada misalnya sabar menit deh, oh 3 menit deh, iya ayah bubuk ah. Kan gini kalau beli gorengan sok kayak bubuknya, ya sebenarnya oh 3 menit, 3 menit tenan bubuknya, gitu, disiplin. Begitu Allahu Akbar, masih make sure lagi, bener ente udah azan, cek, oke udah azan. Kebayang nggak kalau hidup kita menjadi orang yang disiplin? Itu kan pesan-pesan mulia. Lagi Ramadan, kita disuruh untuk banyak berbagi. Kata Nabi, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka dia dapat pahala seperti orang yang berbuka itu, tanpa orang yang berbuka itu dikurangi pahalanya. Tapi ingat, orangnya kudu puasa. Mam ayah nah teu puasa, nu penting mere dahar kanu buka. Ya kan, supaya ayah dapat pahala. Salah. Artinya apa? Betapa Ramadan itu mengajari kita untuk menjadi orang yang senang berbagi, senang memberi, senang meringankan, ya. Kalau ada teman misalnya mau ke pengajian, duduk nggak ada tempat duduk, geser. Gitu. Itu kan berbagi. Ulah ieu mah kieu tasad. Tong ke deket ka urang tong. Maneh nalin geng urang kieu tah. Aya teh di dieu nu kitu. Ya kudu berbagi ulah ieu mah. Saha eta? Pura-pura. Kieu eta tas maneh di dinya, tas maneh di dinya. Nah, kebayang nggak? Itu pesan Ramadan, berbagi, berdisiplin, pikiran dan lisan kita kudu bener, ya, makan kita kudu teratur, ya. Luar biasa. Ibadah kudu meningkat. Nggak, saya ingin cerita kenapa ini kudu semangat ini dibawa terus, karena luar biasa. Ibadah dalam Ramadan itu dahsyat sekali. Dari mulai sebelum tidur kita sholat tarawih dulu. Kalau tidak sempat sholat tarawih, nanti sholat malam. Kita khotaman Al-Quran bila memungkinkan. Kalau tidak khotam, minimal ada ayat per ayat yang kita baca tiap hari, ya kan? Gitu. Majelis taklim di mana-mana, datang ke majelis taklim. Pokoknya Ramadan itu penuh dengan ibadah. Coba saudara-saudaraku tercinta, kalau semangat ini dibawa terus, dahsyatnya luar biasa. Tapi masalahnya kata Nabi, likulli amalin syirroh. Setiap amal itu memang ada masa semangat, wa kullu syirrotin fatroh. Tapi di tengah semangat itu suka ada turun. Paman kanat syirrotuhu ilal sunnati, siapa yang saat turun kamu lari ibadah kepadaku, qad aflaha, pasti kamu beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik, tapi kalau saat kamu turun malah mengikuti malasmu itu, faqad halaka, pasti kamu celaka. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya supaya semangat Ramadan itu bisa kita jaga sepanjang waktu. Yang pertama, harus sering mendengar nasihat itu. Harus apa? Kenapa Bu kudu sering mendengar nasihat? Karena manusia mah makhluk yang sering kali lupa. Fadzakir inna fa'atid dzikra, kasih peringatan. Manusia masuk lupa, ya. Iya Bu, diingatkan. Itu sifat manusia. Manusia mah lupa. Apalagi kalau kita tidak pernah mengulanginya. Bahkan jangan heran, ada di saat pengajian, Ibu, hari suami Ibu siapa namanya? Ayah. Ayah teh siapa tuh Bu? Si ayah teh sahanya. Karena Ibu selama 15 tahun panggil suami teh ayah. Udah 15 min, oh Iwan paham, oh Iwan, ya. Berarti manusia mah kalau nggak diingetin suka lupa, bisa lupa. Makanya kalau kita ingin semangat terus, konsisten mendengar nasihat. Ini dijelaskan di Az-Zumar ayat 18. Surat apa?
alladzina yastami'unal qaul. Betul nggak? Coba dicek ayatnya. Ya, Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula, orang yang selalu mendengarkan nasihat. Ya. Surat Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 18. Coba dicek. Alladzina yastami'unal qaula, orang yang sering mendengarkan nasihat. Betul nggak? Fayattabi'una ahsana, lalu ia mengikuti nasihat itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang dibimbing oleh hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang berpikiran jernih. Betul ayatnya, Bu? Jadi menurut ayat itu, kalau kita ingin konsisten dalam suatu kebaikan, sering mendengar nasihat, nasihat itu biarin diulang. Karena manusia mah seringkali khilaf, seringkali lupa, seringkali lalai. Maka di ayat itu dikatakan alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan nasihat. Tapi bukan hanya mendengar nasihat, fayattabi'una ahsana, dia ikuti, dia amalkan nasihat itu. Kalau kita termasuk orang yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah, orang-orang yang diberi hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang mempunyai pikiran yang cerdas. Sampai di situ jelas, Bu? Jadi ibu kesini ngapain? Jadi ibu bapak ngapain kesini? Mendengarkan nasihat supaya apa? Supaya bisa menjaga apa tadi? Ramadan sampai akhir hayat. Supaya semangat Ramadan kita jaga, yaitu dengan mendengarkan nasihat. Gitu. Yang kedua, ya, kedua, bersungguh-sungguh mujahadah mengamalkan ilmu. Bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Ibu kalau dengar nasihat dapat ilmu nggak? Amalkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Sekarang nasihat itu menjadi tidak berguna kalau cuma dengerin, catat, dengerin, catat. Mencatatnya sudah bagus, mendengarkan teh sudah bagus. Akan lebih bagus lagi berjuang mengamalkannya. Segimana? Yang bisa kita mampu amalkan, sok amalkan. Amalkan. Tahajud, kalau memang kita nggak bisa 11, minimal 2. Kalau kita nggak bisa bangun jam 3, minimal jam 4. Sekarang subuh kan 4:30, kurang kan? Bangun jam 4, minimal witir aja. Paksakan, witir aja. Sungguh-sungguh kita lakukan itu. Nah, kalau kita sudah ada keinginan dengan penuh kesungguhan, nanti Allah membantu kita dengan rasa mudah. Tapi kitanya kudu menunjukkan dulu, menunjukkan kesungguh-sungguhan, gitu. Ya, memang tidak semua orang mudah bangun jam 3. Saya tahu. Bahkan alarm itu dipasang jam 3, setengah 4, jam 4. Tiap bunyi pencet, tiap bunyi pencet, ya. Tiap bunyi itu aya di dieu nu kitu. Aya. Dan geus kabaca ku saya ge. Geus kabaca ku saya ge. Ya. Tidak apa-apa, ya. Caranya si handphone yang alarm bunyi itu jangan di dekat kepala. Simpan di sebelah sana. Terus volume nate 10. Maka ketika Anda mematikan, ada perjuangan untuk bangun dan melangkah. Yang paling parah, alarm bunyi jam 3, bangun, pipis, bobo deui. Eta teh tos pipis, saudara. Sudah ketemu air, cuma tinggal membasuh wajah dengan wudhu.
Tapi balik lagi, ini isyarat memang kudu kesungguhan. Saya pikir Bapak Ibu nggak akan datang ke sini kalau Anda nggak sungguh-sungguh. Noal Bu, apalagi yang jauh-jauh ya, kayak Bu Leo itu dari Jatinangor. Nggak mungkin Bu Leo datang ke sini. Bu Leo ini umurnya 88 tahun teman-teman sekalian. Datang ke sini beliau sendirian pakai bus Damri ya Bu ya, 3 kali kan Bu, angkot Damri kan gitu, angkot dulu baru Damri ke alun-alun, Damri lagi ke sini. Umurnya 88 tahun sendirian. Apa? Oh tadi mah ditemenin sama cicitnya, enggak kan Bu? Saya ingin cerita, tanpa kesungguhan beliau nggak akan bisa datang ke sini. Jadi anda yang sekitar sini ya, malu oleh Ibu Hajah Leo tuh. Bagaimana beliau di usia 88 bisa datang ke sini, tidak ada yang nganter, pakai kendaraan umum, angkot, terus pakai bis kota, bis Damri, pakai bis Damri lagi sampai di depan ini. Anda mah udah mau pergi, lihat langit mendung, kayaknya hujan, balik deui atuh. Padahal geus di bedak, geus di lipstick, kan gitu. Kebayang? Berarti tidak ada kesungguhan. Orang yang punya kesungguhan, kayaknya mau hujan, bawa payung. Apa susahnya bawa payung? Gitu. Ya. Maksud saya apa? Udah balik lagi kepada kesungguhan. Nah makanya poin yang kedua itu mujahadah, sungguh-sungguh. Ini dijelaskan di surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ada kata apa? Bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Bapak Ibu, kita ini kalau nggak sungguh-sungguh mencari ridho Allah datang ke sini, saya berani jamin Anda nggak bisa hadir di sini, nggak bisa. Dan segala sesuatu itu butuh kesungguh-sungguhan, ya. Nah, kalau kita terbiasa bersungguh-sungguh, ingat poin pertama dengar nasihat, poin kedua bersungguh-sungguh mengamalkan nasihat. Jadi mengamalkan nasihat itu harus dengan kesungguhan. Maka kami akan tunjukkan Jadi ku Allah teh ditolong kalau kitanya sudah melangkah. Allah itu akan semakin menguatkan jiwa kita kalau kita sudah melangkah. Makanya kalau Anda tidur, kalau ingin ditolong oleh Allah, dengar alarm, bangun, terus langsung ke tempat wudhu, ku Allah teh dikuatkan. Sholat sama Allah dikuatkan. Tapi kalau masih berbaring gitu ya, dirasa-rasa jika 5 menit deh enak nih, nanti tahajudnya bakal lebih seger nih. Nah, Allah belum nolong. Kenapa Allah belum menolong? Karena kita belum menunjukkan kesungguh-sungguhan, gitu. Ya, jelas Ibu Bapak? Nah, jadi yang pertama apa? Supaya kita bisa menjaga Ramadan sampai akhir hayat, dengar nasihat. Yang kedua apa? Mujahadah, bersungguh. Nah, menurut Anda, ketika mengamalkan dengan kesungguh-sungguhan butuh apa? Butuh apa? Nya dina sungguh-sungguh tetos aya niat. Gini ya, mendengar nasihat, bersungguh-sungguh dalam beramal. Tah, menurut Anda saat bersungguh-sungguh dalam beramal butuh apa? Butuh energi sabar. Kan Bapak Ibu datang ke sini teh butuh sabar. Ibu Leo jauh-jauh dari Jatinangor sampai naik 3 kendaraan umum, beliau sabar. Nunggu bisna sabar, nunggu angkotna sabar, jalan kakinya sabar. Ibu sekarang dengerin ceramah teh kudu sabar. Aya nu sing siremen katingali tah. Gutak gitek pasti sing siremen. Kan ngalonjor ka ditu, ari ka dieu nyeri, aya ka ditu nyeri, ya. Ya kan? Butuh sabar enggak? Butuh sabar. Belum lagi ini jam yang enggak bagus, baru saya ceramah udah leng asa tunduh teh. Kan gitu. Ini jam yang nggak bagus nih, jam bobo. Ya.
Makanya saya bisa mengerti kalau ada di antara ibu yang awalnya mah pas saya baru assalamualaikum cenghar. Itu saya sudah setengah jam sudah mulai matanya kedipannya gini nih. Berarti butuh apa? Sabar. Ya, butuh sabar. Sekarang ibu baca Quran, ya, butuh sabar. Jadi butuh energi untuk sabar. Sebab aneh, kalau baca Quran suka jadi ngantuk. Udah gitu huruf teh jadi bergerak, goyang, terus jadi ada bintang-bintang. Bahkan ada saat huruf teh jadi kayak hilang, poek gelap. Pernah nggak ngalamin gitu? Berarti kudu sabar. Wah, baca Quran, kenapa berat banget? Simpen dulu Quran, berdiri dulu, ambil wudhu, balik lagi, lawan. Berarti kan butuh sabar itu. Butuh sabar. Kenapa? Karena untuk mujahadah, untuk beramal soleh itu butuh modal kesabaran. Tanpa sabar mah nggak bisa, nggak bisa. Ya, ya gimana Bu Leo? Karena Bu Leo jadi saya tunduk juga. Gimana Bu Leo? Kita berdoa dalam hati, Pak. Berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati supaya sabar. Boleh Ibu, boleh. Ibu misalnya dari perjalanan Jatinangor ke sini, Ibu berdoa dalam hati supaya kuat. Boleh, ya. Ibu boleh nggak rudet keheul kasalaki dina hati ngadoa, ya Allah sabarkan hamba ya Allah. Bari suami teh ditatap, sabarkan hamba ya Allah. Boleh? Boleh Bu, boleh. Hari ibu makan sabar di perjalanan, ya Allah macet, sabar ya Allah, beri hamba kesabaran. Pernah kan ibu nyasabnya, maksudnya nyasab teh salah alamat. Saya sabar ya Allah, kuatkan hamba. Jadi untuk sabar teh boleh kita sambil menjerit kepada Allah, ya. Misalnya ibu mau kesini teh asa males gitu ya, ibu lawan kan, sabar. Ibu katakan, ya Allah kuatkan saya ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Boleh. Jadi ternyata untuk sabar itu berbarengan dengan sabar kita mohon energi supaya kita dikuatkan. Boleh loh Pak Bu, ya. Ibu lagi maca Quran, tiba-tiba eta huruf teh berubah jadi bintang-bintang. Kayak melambai-lambai sih itu teh, si huruf teh, ya. Gini. Ibu, ya Allah kuatkan saya ya Allah, gesek, tong digesek ya tang bisi berem, wudu ya kan gitu, kuatkan ya Allah. Boleh. Jadi sabar dalam arti kita kuat, berbarengan dengan itu kita mohon kekuatan, itu sangat-sangat boleh, ya. Ibu pernah nggak ngadepin suami kegel banget, sabar nanti ibu bari ngadoa, ya Allah sing kuat abdi, sing kuat abdi ya Allah. Pernah nggak? Oh ente, ya udah hari itu. Jadi artinya poin yang ketiga supaya kita bisa menjaga Ramadan Pak sampai akhir hayat, maka satu, sering dengerin tausiah, dua, amalkan dengan sungguh-sungguh mujahadah, yang ketiga sabar menjalaninya. Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, hei orang yang beriman, sabar kamu dalam beramal. Sok sing sabar dalam beramal tuh. Saya tidak mungkin, Anda tidak mungkin bisa tahajud kecuali dengan kesungguhan. Dalam kesungguhan tuh butuh kesabaran. Tapi kesabaran tuh suka naik turun. Isbiru, sobiru, kuatkan kesabaranmu. Robitu, waspada dengan bisikan-bisikan putus asa. Bu, manusia itu kadang-kadang suka sampai titik putus asa. Mau pergi ke sini, naik angkot, angkotnya pinuh deui. Pinuh lagi. Jaba mau hujan. Akhirnya suka balik deui we atuh. Ide. Pernah ada yang ngalamin gitu? Balik lagi aja atuh. Isbiru sobiru robitu.
waspada dengan bisikan keputusasaan. Manusia mah suka ada bisikan putus asa. Ada orang yang dikasih sakit, sebulan sabar, kuat. 2 bulan sabar, kuat. 3 bulan sabar. Udah setahun teh ngomong gini, Neng, doakeun we mama, pondok umur, kasihan karunya ngurus mama, sok doakeun we mama cepet maut. Itu bisikan apa? Nah, karena saya nah, asa teu keur ngabahas setan. Pasti cek setan teh, nah orang dibawa-bawa. Nah, dak saya masa teu keur ngabahas setan. Nah, cek anda teh, bisikan apa? Setan. Bisikan putus asa. Bu, sok aya tuh bisikan putus asa. Makanya isbiru, sobiru, robitu, sabar. Kuatkan kesabaran, waspada dari bisikan putus asa. Matak orang kalau lagi diuji dengan penderitaan itu kudu dimotivasi. Ibu nengok orang sakit, motivasi. Karena dia ada saat titik tidak sabar. 4. Ya. Cari lingkungan yang soleh. Bu, Pak, saya yakin ada di antara teman-teman, di antara ibu-ibu yang datang ke sini karena ada teman. Nah, ada kan? Ya, tadi nama mun sorangan mah males Anda teh. Tapi karena diajak, nanti ke pengajian yuk di Al Irsyad jam 1, sahanu ceramahna, asahawe nu penting mah aya pengajian. Hayu saha? Sok WA Ani, Ica, Rita, Sinta, Tuti, Wiwi, bring weh ke sini. Akhirnya ada semangat. Karena ada teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman mah enggak gitu ya. Teman-teman, saum Sawal tinggal berapa lagi? Aku mau 2 lagi. Nanti hari Sabtu kompak, mau nggak kita saum Sawal? Ya, kompak ya. Jadi semangat. Insyaallah yuk, aduh gitu kan? Iya, pertemanan itu bisa membuat kita semangat. Oh, nah ini yang aku jadi nggak enak juga gitu. Kalau ada Pak Am saya selalu semangat. Kudu karena Allah. Jadi ibu bapak, saya ingin tegaskan di sini bahwa pertemanan itu jangan dianggap sepele. Ya, jangan. Cari teman yang membuat kita jadi lebih soleh. Cari teman yang membuat kita lebih baik. Kalau Anda punya teman toksik, tahu teman toksik? Teman yang suka meracuni. Misalnya, teteh mau kemana? Mau ke pengaosan? Mending ngaos wae. Mending ngaos wae. Kamari ngaos, enak ngaos. Teteh teu bosen, teu ongkek, teu ngaos terus. Itu namanya teman yang toksik. Paham? Toksik itu gini, ngasih racun gitu, ya. Ngasih racun. Teteh meni rajin rajin teh ngaos teh gitu. Ya. Terus gini, teteh hari Senin kita makan-makan yuk. Nggak tahu ya, aku teh kemungkinan saum Senin ya hari jadi jelema tong soleh teuing, sok diuji si aku Allah. Mun jadi jelema tong soleh teuing diuji si aku Allah, berat si ujianna teh. Bu, itu toksik tuh. Jadi ada temen yang apa ya, dia ngasih omongan-omongan yang jadi racun. Nah punten, yang gitu firman Allah, wahjurhum hajron jamila. Kamu harus tinggalkan pelan-pelan. Kamu jadi terpengaruh. Bu, ibu mahnya dulu teh sak hate, pikiran hate teh bersih ke suami teh. Mah, ayah insya Allah Senin sampai dengan Rebo ada tugas di kantor ka Cirebon. Ibu teh, iya ayah, sing lancar, sing sehat, sing salamet. Bersih ku ibu teh dilepas. Bulan berikutnya ayah ada tugas di Bogor mah 2 malam, bersih. Ibu gaul dengan si Bunga, dengan Ibu Bunga, ya. Kamu geningan meni santai gitu? Ya kan suami aku lagi tugas di Bogor. Sering keluar kota, sering da bagian pengawas atau sering. Mun kasalaki tong percaya teuing. Kamana? Ka Bogor, buat yang di Cicadas ya. Sok cek kumane. Bu,
ibu tadina bersih ke suami, mulai temen yang kayak gitu namanya toksik, racun. Wahjurhum, tinggalkan oleh kamu, karena kamu nanti akan teracuni. Kamu jadi suudon ke suami, ya, kamu jadi lemah semangat dalam ibadah gitu, ya. Nah itu bu, ibu teh kudu berani untuk aku dengan dia teh rasanya jadi pikiran jadi kotor, jadi suudon, terus tiap ngumpul teh selalu ngomongkeun batur. Nah pelan-pelan Anda wahjurhum hajron jamila, tinggalkan tapi dengan cara baik, ya. Jangan teteh mau main lagi nggak, kamu toksik. Tahu toksik beracun, aku no way gaul lagi sama kamu, oke? Please unfollow saya, block. Nggak boleh gitu. Tapi wahjurhum hajron jamila, tinggalkan pelan-pelan. Teteh, kita mau ada makan-makan, aduh maaf ya, di rumah kan aku ada anak gitu kan, teu bohong, memang ada anak kan gitu kan, gitu kan teu bohong, aku ada anak ya, nggak enak lah nanti anak aku pulang nggak ada siapa-siapa. Nah besoknya lagi, teteh ada arisan ya gini, aduh maaf takut aku tehnya mertua aku datang, kan teu bohong, kadang datang kadang teu, ya. Tapi kan Anda bilang, aduh maaf. Nah, lama-lama sampai dia capek ngajak. Akhirnya gini, si Ita tong diajak deui, tara daek manehna mah si Ita. Manehna mah enak mah loba acara, pengajian lah, mertua lah, ngurus budak lah. Geus si Ica tong diajakan. Berarti kan Anda akhirnya ditinggalkan, tapi Anda senang karena meninggalkan lingkungan buruk. Carilah lingkungan baik, lingkungan teteh. Nanti hari Kamis ada pengajian, mau pergi enggak? Ya, nggak tahu ya. Ku saya dijemput ya. Oke? Ibu tadi hoream, jadi oke gitu. Ya, teteh kita memperbaiki bacaan ngaji yuk gitu. Aku mah malu udah bacaannya jelek. Saya gak jelek. Hayu kita berlima belajar ngaji tahsin. Anda jadi ikut pegang lingkungan seperti itu. Jadi kita itu kudu mengerti, ini teman yang membuat saya baik, ini teman yang membuat saya malah jadi teracuni, ya, teracuni, ya. Aya oge nu ngaracunan teh urusan duniawi. HP-na teh sabaraha lami? 3 tahun, gentos atuh. Ya, ayeuna teh aya nu anyar. Ya, ada abdi mah ya, aku mah da ini juga udah cukup, masih bisa berfungsi. Kedah modelna saya atuh. Gitu. Itu teh macam-macam tuh temen teh. Jadi kita kudu bisa apa? Ya, makasih Bu. Kita kudu bisa memilih dan memilah. Nah, makanya Nabi Ibrahim mengajari kita doa yang sangat bagus agar punya lingkungan yang bagus. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai dengan 85. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya ilmu, wa alhiqni bis sholihin, dekatkan saya dengan orang soleh. Jadi kita minta sama Allah agar didekatkan dengan orang. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan saya buah tutur kata yang baik kalau saya sudah tidak ada. Waj'alni min warathati jannatin naim, ya Allah berikan saya surga yang penuh kenikmatan. Surat apa tuh? Ayat 83 sampai. Dimohon ibu bapak menghafalkan doa itu, karena doa itu sangat dalam sekali maknanya. Ya Allah beri saya ilmu, dekatkan saya dengan orang soleh, yaitu orang yang membuat saya lebih baik. Jadikan saya buah tutur kata yang baik. Berarti kelakuan kita baik nih, sehingga jadi buah tutur kata yang baik. Ya Allah berikan saya surga yang penuh kenikmatan. Itu doanya, supaya kita dapat lingkungan yang baik. Nah, betapa pentingnya lingkungan yang soleh,
Ini juga dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, coba perhatikan. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kamu bersama orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Jadi kita disuruh sabar dekat dengan orang yang menyuruh Tuhan. Berarti orang-orang apa tuh? Orang-orang soleh. Kamu sabar ya, dekat dengan orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Kamu jangan berpaling dari mereka. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai. Walatuti man aghfalna qalbah. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai dari kami. Wattaba ahwa. Jangan kamu ikuti, jangan kamu gaul dengan orang yang hanya ngikuti nafsu buruknya. Paham Bu maksudnya? Jadi kita disuruh sok kamu sabar, gaul dengan orang-orang soleh, dan tinggalkan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu, orang-orang yang jauh dari aku, tinggalkan oleh kamu. Nah berarti kita dalam bergaul itu harus ada ketegasan. Jangan gini, aduh aku nggak enak, aduh aku nggak enak. Kan suka ada perasaan nggak enak ya. Nah Quran mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu. Kamu jangan ikuti orang yang hatinya lalai. Jangan kamu bergaul dengan orang yang cuma ngikutin hawa nafsu buruknya. Tapi bergaullah kamu dengan orang-orang yang soleh, yang membuat kamu dekat denganku. Itu yang dijelaskan di Al-Kahfi ayat 28. Makanya kita kudu punya energi doa. Tadi, Robbi habli hukman, beri saya ilmu, wa alhiqni bis solihin, dekatkan saya dengan orang soleh, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan saya bahan pembicaraan baik, dan ya Allah berikan saya surga yang penuh kenikmatan. Jadi supaya Ramadan ini tetap kita jaga sampai akhir hayat, satu, rajin mendengarkan nasihat. Dua, mujahadah, sungguh-sungguh kita amalkan. Tiga, sabar. Saat mengamalkan itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, ya. Dan jangan lupa cari atmosfer lingkungan kondusif yang menguatkan semangat kita. Nah, terus yang keberapa sekarang? Kelima, ya. Kelima, jangan menunda kesempatan. Jangan menunda kesempatan. Ibu, bapak, hidup itu kan terikat waktu. Jangan pernah menunda kesempatan. Kalau kita punya kesempatan ngaji hari ini, ngaji. Jangan bilang, nanti aja Kamis yang akan datang juga ada pengajian lagi kan. No, jangan ngomong gitu. Belum tentu umur kita sampai di situ. Ya. Misalnya gini, saya ada kesempatan nengok ibu saya ke Ciamis. Jangan bilang gini, minggu depan ada hari libur. Kalau saya bisa nengok ibu saya ke Ciamis hari ini, pergi hari ini. Jangan bilang, ada Kamis depan ada hari libur. No. Kenapa? Bisi umur saya nggak nyampe, atau ibu saya umurnya sudah habis. Gitu. Jadi jangan pernah teman-teman Anda mengatakan, nanti aja deh. No. Ingat, yang namanya umur manusia itu sangat-sangat misterius. Ya. Kalau ibu mau minta maaf sama suami, pulang segera minta maaf. Ayah maafin mama. Setelah mamah dengar ceramah, ternyata mamah teh seringkali melupakan kebaikan ayah. Mamah minta maaf. Ulah iya mah, ari teteh minta maaf. Engke we Idul Fitri. Ayeuna kakara Syawal. Bagaimana Anda minta maaf Idul Fitri? Ya kan? Syawal, berarti kan 11 bulan deh ya tuh. Jadi jangan menunda. Itu aja, Bu. Kalau ibu mau minta maaf sama anak, ya, gini,
Ibu kalau dengar tausiah kadang-kadang suka, oh iya aku teh salah sama anak teh gitu ya. Pernah misalnya ya, ibu pernah tidak menghargai usaha anak. Misal ini mah aku udah tes tapi aku nggak diterima. Hah? Nggak diterima? Kalau kamu teh ikut bimbel, hah? Nggak keterima? Kamu teh udah ikut bimbel segala macam. Lalu ibu di masjid ada yang nasihatin, Bu nggak boleh gitu, karena anak sudah berjuang. Kalau anak bilang, Mama aku nggak lulus, peluk, katakan, Nak, kamu sudah berjuang. Ini bukan segala-galanya, kamu masih bisa berjuang lagi. Sok Mama didoakan, kamu nanti bisa tes lagi. Ari ibu kalah ka kerses. Nah, kalah ka kerses kamu mah. Habis berapa tak kursus? Ikut apa namanya? Bimbel. Habis berapa tak? Dari mulai SMP kamu tak ikut bimbel, ayeuna kuliah nggak keterima di negeri. Hah? Bu, ibu teh dengar nasihat. Ibu nggak boleh gitu. Anak ibu teh sudah berjuang, dia juga kecewa. Ku ibu teh kalah dimarahin. Ibu begitu pulang pengajian, ibu langsung peluk, sini nak, peluk ya. Maafin mamah ya. Waktu itu mamah marah-marah, mamah tuh salah, mamah minta maaf. Begitu pulang pengajian ibu minta maaf. Jangan gini, asa gengsinya kayak nah. Jangan, ibu peluk, minta maaf. Kenapa? Jangan suka menunda berbuat baik. Jangan. Kenapa? Sekali lagi, manusia itu terikat waktu. Manusia itu terikat umur, ya, terikat. Pokoknya kalau mau berbuat baik, ya udah segerakan. Sampai kata Nabi, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu berniat berbuat baik di waktu pagi, nggak usah kamu tangguhkan waktu sore. Fa idza amsaita fala tantadiris sabah. Kalau kamu berniat baik di waktu sore, nggak usah kamu tangguhkan sampai waktu pagi. Khudh min sihatika, manfaatkan masa sehatmu. Lisakomika, sebelum kamu sakit, wa min hayatika limautika, dan masa hidupmu sebelum kamu mati. Ini isyarat dari Nabi, manfaatkan setiap kesempatan berbuat baik. Ya, ini untuk adik-adik saya yang masih muda-muda. Kalau anak kita masih kecil, manfaatkan kesempatan dekat dengan anak bapak-bapak. Ini biasanya bapak-bapak teh sok sibuk. Anak teh nggak kerasa gede-gede, padahal kedekatan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bonding namanya, bonding kedekatan kita dengan anak itu hanya sampai usia 12 tahun. Begitu SMP, dia pasti lebih dekat sama temannya daripada sama orang tuanya. Berarti momentum ini namanya golden period, periode emas hubungan kita dengan anak. 0 sampai 12 tahun kita teh Pak kudu sering main. Kenapa? Itu modal. Saat anak kita sudah SMP, sudah SMA, kita punya investasi kedekatan dengan anak. Nah banyak nih adik-adikku tercinta, orang tua yang curhat sama saya, dia sukses duniawinya tapi dia nggak deket sama anak. Dia bilang gini, saya nyesel Pak, saya waktu anak-anak itu masih kecil, saya kurang dekat karena saya kan fokus ke pekerjaan. Pekerjaan harus dikerjakan, tapi bonding dengan anak gak bisa disepelekan. Sesibuk-sibuknya kita ada waktu untuk dekat dengan anak. Masa dalam 1 tahun tidak ada waktu untuk libur sama anak? Ya, masa dalam 1 minggu gak ada 1 hari dengan anak? Nah seringkali bapak muda itu kalau hari libur kalahkan ngoprek HP. Ya, kalahkan ngagoes. Bukan tidak boleh ngagoes, tapi coba bonding dengan anak. Apakah anak diajak ngagoes, ataukah anak diajak main dulu baru ngagoes? Ya mah kabayang teu, Senin nepi ka Jumat kerja, Sabtu dia ngagoes, Minggu dia ngagoes. Anak kapan deket? Nanti lama anak itu lama-lama gede-gede, begitu SMP batin anak itu jauh dengan bapaknya. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan momentum waktu. Ya, ini banyak loh orang yang menyesal kayak gitu. Kenapa?
Jangan suka menangguhkan kesempatan. Jangan suka menghilangkan momentum emas, golden period. Jangan menunda Coba Anda lihat surat Al-Munafiqun ayat 11. Kita tidak boleh menunda Kenapa tidak boleh menunda kesempatan? Karena begitu waktu kita habis, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang bila kematiannya tiba. Jangan pernah menunda kebaikan, karena kita tidak tahu pada detik yang mana malakul maut itu menjemput kita. Allah tidak akan pernah menangguhkan. Berarti kita ini berkompetisi dengan waktu. Jangan mengatakan, besoknya masih ada pengajian lagi. Iya, betul ada. Tapi apakah Anda hadir di situ? Umurnya nyampe di situ. Gitu. Nanti bisa nelpon si emak. Iya, besok bisa. Pertanyaannya, apakah emak kita itu masih bisa terima telepon? Apakah kita masih bisa telepon? Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jangan menunda. Ya. Ini supaya kita bisa menjaga semangat Ramadan itu sampai akhir hayat. Jadi yang pertama apa? Dengar nasihat. Yang kedua apa? Mujahadah, sungguh-sungguh. Yang ketiga apa? Sabar dalam menjalankannya. Yang keempat apa? Cari teman yang soleh, cari lingkungan soleh. Yang kelima apa? Jangan menunda kesempatan. Ingat, jangan pernah menunda kesempatan. Kesempatan ketika kita sehat, kesempatan kita punya waktu, kesempatan ketika kita punya rezeki. Pokoknya jangan pernah menunda. Yang keenam, yakini apapun ada konsekuensinya. Apa? Yakini apapun ada konsekuensinya. Nah, ini dijelaskan di surat Luqman ayat 16. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbati min khardalin. Hai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan baik atau buruk seberat biji sawi, biji yang paling kecil, lalu kebaikan atau keburukanmu itu ada di dalam batu. Kebayang Bu? Tahu biji sawi? Biji sawi itu kayak apa? Selasih, ya. Selasih, atau kalau ada buah naga kan ada titik-titik. Nah, itu segede gitu. Ada buah naga suka ada titik-titik. Nah, itu yang disebut dengan habbati min khardalin. Biji kecil aja. Ya. Kamu berbuat baik sebesar biji itu. Kamu berbuat buruk sebesar biji itu. Dan dia ada di dalam batu, ya, di dalam batu. Aufis samawat, atau dia ada di ketinggian langit. Aufil ardi, atau dia ada di perut bumi. Anda bayangkan, biji yang sekecil itu, biji sawi, ada di ketinggian langit, ada di dalam perut bumi, ada di dalam batu. Ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Allah akan tampakkan balasannya. Jadi ibu bapak, kita teh kudu yakin apapun ada balasannya. Saya berbuat baik sekecil pun pasti ada balasannya. Saya berbuat buruk sekecil pun ada akibatnya. Life is a choice. Hidup mah pilihan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu nanam baik, kamu akan manen baik. Kalau kamu nanam buruk, pasti kamu akan memanen keburukan. Ada yang disebut dengan the great law. The great law itu apa yang kamu tanam, itu apa yang akan kamu panen. Kalau kita menanam cabai keriting, pasti akan manen cabai keriting. Nggak mungkin cabai genot. Ya kan? Iya kan? Nanam cabai keriting, nah jadi genot keriting, saudara-saudara. Kalau Anda nanam bawang, nggak mungkin manen cabai.
Itu namanya the great law. The great law itu apa yang kamu lakukan, itu yang akan kamu panen. Nah kita kudu yakin, Bu. Aku berbuat baik, tidak ada seorang pun yang tahu. Aku yakin Allah akan menampakkan. Aku berbuat buruk, semua orang bisa aku kelabui, nggak ada yang tahu. Tapi aku yakin Allah Maha tahu keburukan saya. Kalau udah sampai di titik itu, insya Allah kita akan selalu menjaga keistiqomahan kebaikan itu. Jadi kalau semangat Ramadan yang penuh syarat dengan kebaikan itu ingin kita jaga sampai akhir hayat, maka rumus-rumus itu harus kita perhatikan. Sering dengar nasihat, mujahadah, sungguh-sungguh dalam beramal, sabar dalam menjalankannya. Terus cari lingkungan yang membantu, yang kondusif. Terus jangan pernah menunda, karena kita terikat waktu. Lalu yakin apapun ada konsekuensinya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan ini. Semoga Allah memberkahi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin, amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.